Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Baik, jadi hari kita akan melanjutkan pelajaran ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, pastikan semua kamu sudah rapi bajunya. Coba lihat masing-masing. Beda. Belum masuk lagi, coba tanya dulu kepada sekretaris. Siapa sekretaris kita? Siapa yang tidak ada hari ini? Agus Lanang. Oke, Agus Lanang. Agus Lanang keterangannya apa? Sakit. Baik. Jadi udah siap untuk belajar hari ini? Iya. Baik. Baik. Materi kita hari ini adalah transformasi geometri, ya. Kita mulai dari pengertian transformasi geometri. Nah, coba kita simak dulu ya pengertiannya. Jadi transformasi geometri itu adalah proses perubahan kedudukan atau ukuran suatu objek. Objeknya ini adalah objek geometri. Bisa berupa titik, kurva, bangun datar, bangun ruang, dan sejenisnya. Nah, jadi di jenjang kita SMP ada 4 jenis transformasi yang kita pelajari. Yang pertama adalah translasi. Ya, translasi ini dia adalah pergeseran. Kemudian refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Ya, kemudian rotasi, perputaran, dan dilatasi atau pembesaran atau perkecilan skala. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama kita fokus dulu kepada transformasi yang pertama, yaitu translasi. Oke, yang pertama translasi. Tadi aku bilang ya. Kita lihat dulu di sini. Translasi itu adalah perpindahan dengan cara menggeser. Menggeser tahu ya? Seperti bangku yang di depan ini. Dari sini dia bergeser kemari. Ini kan? Atau bergeser kemari lagi. Menggeser suatu benda, di sini bendanya tadi udah jelaskan, yaitu benda geometri, sisi, kurva, bangun datar, dan lainnya. Dan dia memiliki jarak serta arah. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah posisi duduk, permainan catur, gerakan paski, dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya, gambarnya yang seperti ini ya. Kalau di catur, untuk menjalankan bidak caturnya masing-masing, itu dia punya jalannya, ya kan? Contohnya yang ini dia jalan 1 atau jalan 2, ya kan? Nanti dia bergeser ke atas 1 satuan, atau dia bergeser ke atas 2 satuan, ya. Atau yang kuda, dia bergeser kemari, ya. Berarti artinya 2 satuan ke atas, kemudian 1 satuan ke samping sebelah kanan, gitu ya. Nah, cara perhitungannya, ya, misalkan di sini ada sembarang titik A itu A X, Y akan ditranslasikan oleh matriks P A, B. Jadi ingat ya, jadi ada 2 komponen. Yang pertama titik itu bentuknya X, Y, kemudian ada matriks translasi. Matriks translasi itu adalah A, B. Nah, jika nanti ditranslasikan maka diperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Gitu. Jadi nanti setiap bayangan dia menginterpretasikan dari si titiknya. Jadi kalau di sini A aksen. Kalau di sini B aksen. Kalau di sini C aksen, dan seterusnya, gitu ya. Nah, secara matematis kalau kita tuliskan dia seperti ini ya. Kalau ada sebuah titik A, coba perhatikan semua ke papan. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh matriks P A, B, maka nanti hasilnya adalah A aksen, ya, X ditambah A, kemudian Y ditambah dengan B. Jadi nanti kita tinggal lihat berapa angka yang ada di titik, berapa angka yang ada di matriks translasi. Nah, kalau
untuk lihat perhitungannya dia bentuknya yang seperti ini, yang di bawah ini ada 2. Oke? Nah, lanjut dulu ya sebelum kita masuk ke contoh. Oke, sebelum masuk ke contoh kita lihat dulu penjelasan yang sedikit lagi ya. Oke, di sini ada sifat-sifat translasi. Jadi nanti kalau bangun atau geometri yang kamu translasikan, nanti dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, kalau sudah ditranslasi dia tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bendanya akan tetap sama. Kalau dia pertama segitiga, dia akan tetap menjadi segitiga. Kalau persegi, nanti dia tetap persegi, ya. Kemudian dia yang digeser dia mengalami perubahan posisi. Ya, namanya digeser pasti dia berpindah, gitu ya. Posisinya dari posisi yang pertama. Kemudian si matriks translasi yang P A, B tadi dia memiliki makna ya. Kalau si A-nya nanti positif, biar gampang menggambarnya ya. Kalau A positif, maka nanti titiknya bergeser sejauh A satuan ke kanan. Jadi kalau nanti positif 5, berarti dia bergeser 5 satuan ke kanan, gitu ya. Kalau A-nya negatif, maka dia bergeser sejauh A satuan ke kiri. Jadi kalau A kanan, kalau negatif A dia kiri. Sedangkan yang B tadi, kalau dia positif dia bergeser ke atas, kalau negatif dia bergeser ke bawah, gitu ya. Artinya A mewakili sumbu X, B mewakili sumbu Y. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama, yang paling simpel. Kita akan menentukan bayangan titik A 1,2 oleh translasi P 2,3 dan gambarkan. Baik, jadi yang pertama di sini kita punya titik A. Titik A, ya. Berapa titik A-nya? Iya, 1,2. Kemudian ditranslasikan oleh P. P-nya berapa? 2,3. Maka nanti pasti bayangannya apa? A. Iya, A aksen gitu ya. Kemudian mana yang kita jumlahkan? X tambah A. Tadi ingat kan? X-nya adalah iya, 1. Kemudian A-nya iya, 2. Kemudian Y-nya 2. Kemudian B-nya ya berarti A aksen 1 tambah 2,2 tambah 3. Maka bayangannya adalah A aksen, kita jumlahkan 1 tambah 2 3. Kemudian 2 tambah 3 ya. Inilah bayangannya aksen 3,5. Kemudian kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya, misalkan ini sumbu X yang pertama langsung datang, kemudian sumbu Y yang vertikal ya. Nah, kita anggap yang kotak ini kan ada kotak-kotak kan, satu kotak dia satu satuan. Oke, ini kita anggap 1 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, tadi kita punya titik yang awal itu titik A 1,2, ya kan? Oke, jadi kita buat dulu garis bantunya. X-nya kan berarti 1, berarti ini sumbu X, ini sumbu X, ini angka 1, berarti nanti mulai dari 1,2, berarti Y-nya 2, ini sumbu Y, ini angka 2, nanti buatnya di sini. Oke, ini adalah titik A. Kita tandai titik A 1,2. Setelah ditranslasikan hasilnya adalah A aksen 3,5. Berarti nanti ya dari titik A 1,2 dia bergeser sejauh 2 satuan ke sebelah kanan. Dari sini ya. Kemarin 1, 2 satuan, ya kan? Setelah berhenti di sini, lanjut ke yang B. Tadi kan
Kalau B sama dengan 3 artinya dia bergeser ke atas sejauh ya, berarti dari sini mulai lagi 1, 2, 3. Nah, tempat berhentinya ini adalah bayangan si titik A, gitu ya. Berapa koordinatnya? Berapa koordinatnya? 3,5. Oke, jadi cara gambarnya dia seperti itu. Sampai situ ada pertanyaan? Oke. Jadi tadi kan kamu udah jelaskan tentang translasi dan sudah Bapak kasih contoh soal. Sekarang kamu sama masing-masing kelompok, jadi per 4 orang aja kerjakan yang latihan yang ada di layar ini. Udah, sekarang kamu punya masing-masing. Silakan didiskusikan sama teman-teman. Oke, baik. Setelah kamu diskusikan tadi sama kawan-kawan kamu, coba kamu minta satu orang untuk menjawab titik-titik bayangan dari persegi yang ada di soal tadi. Yuk, ada yang mau? Oke, Sherly. Titik A sama dengan 2. Berdiri. Titik A sama dengan 2,5 ditranslasikan dengan T 3,4 sehingga bayangannya A aksen sama dengan 5,6. Oke, lanjut. Terus? Titik B sama dengan 4,2 ditranslasikan titik T sama dengan 3,4, maka bayangan B aksen sama dengan 7,6. Oke, benar. Lanjut. Titik C sama dengan 4,4 ditranslasikan titik T 3,4, maka bayangan C aksen sama dengan 7,8. Iya, bagus. Titik D sama dengan 2,4 ditranslasikan oleh titik T sama dengan 3,4, maka bayangan titik D aksen sama dengan 5,8. Oke, baik. Semuanya sama? Oke. Nah, tadi kamu udah lihat ya. Jadi yang ini sudah kamu gambar juga dan rata-rata sudah benar. Jadi untuk di rumah nanti silahkan dipelajari kembali karena nanti di pertemuan selanjutnya Bapak tanya sebelum kita masuk ke materi refleksi. Oke. Mungkin itu saja ya pelajaran kita untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai materi refleksi. Jadi saran Bapak sudah mulai dicari bahan tentang refleksi, yaitu pencerminan, ya. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri pelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.